selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga ada 7 saham di sektor finance, bank-bank second liner. Yang pertama BJTM, kedua BJBR, ketiga Agro, keempat BRIS, kelima BBKP, keenam BNGA, dan ketujuh BBYB. Langsung saja ke indeks. Hari ini kembali terkoreksi, tapi koreksinya tipis saja ya, 0,2% ke harga 6.060. Transaksi hari ini ada di 10,6 triliun sampai saat ini. Asing hari ini net sell di 436 miliar. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, IHSG ya ini kalau dihapus dulu ya biar lebih jelas. IHSG membuat candle hammer dan ekornya panjang setelah dia mencoba retest support dari 6000, support psikologisnya, dan ternyata IHSG mantul lagi dan bagusnya dia tutup di atas 6050. Tutupnya kan di 6060. Nah, ini kalau seperti ini ada peluang bagus, sepertinya besok bisa rebound. Targetnya 6.100. Jadi seperti itu untuk IHSG. Hari ini Hang Seng juga membaik ya, naik tipis, tapi Nikkei-nya yang terkoreksi dalam 2%. Yang nggak masalah. Kalau dilihat Eropanya juga mulai rebound dan naik 1%. Jadi sepertinya kalau nanti malam Amerika ditutup hijau, ya IHSG peluang besar besok uji resisten 6.100. Jadi seperti itu untuk IHSG. Langsung saja ke saham pertama ada BJTM yang hari ini terkoreksi tipis 0,7% ke harga 705. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya BJTM didistribusi. Kalau dilihat bid offer-nya lumayan tebal ya. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, nah ini BJTM sudah mendekati area psikologisnya 700. Ya kalau mau coba entry buy di harga 775 ya bisa. Tinggal cut loss kalau dia tutup di bawah 700. Karena kemungkinan besar juga minggu ini ada pantulan terdekat itu ke 715 sampai 720. Kemungkinan besar bisa ya. BJTM. Dan yang kalau mau nggak terlalu volatile ya ini cocok. Coba aja besok antri di 705 sampai 700. Target profit nggak jauh-jauh, 715 sampai 720 cukup. Jadi sekitar 2 sampai 3%. Jadi seperti itu untuk BJTM, saham lambat gerak. Kalau yang mencari dividen lebih tinggi daripada deposito, ya BJTM solusinya. Dan juga kan ada potensi untuk dapat capital gain. Kalau fundamentalnya semakin membagus, kinerjanya semakin membagus, ya bukan hal nggak mungkin BJTM bisa lebih dari 800. Lihat dahulu lagi di 2020 dia kan bergerak di 500 sampai 580. Setahun akhirnya dia naik ke 700. Kan lumayan tuh, dari 580 ke 700 itu sekitar 120 poin. Jadi ya potensinya 20% setahun dapat. Nih, kalau Bapak Ibu tahun Juli 2020 beli saat di 500, sekarang udah lumayan kan? Nah, bahkan 40% ditambah dividen. Anggap aja beli dividen nih di sini aja ya. Misalnya belinya di 550 lah. Jadi biar dapat dividen, simpan, dan sampai hari ini Bapak Ibu sudah profit 28%. Belinya di Mei. Jadi simpannya hampir 1,5 tahun. Dapat 30% plus dividen sekitar 6-7% ya. Kan lumayan, sekitar 33%. Jadi uang Bapak Ibu simpan itu bertumbuh 33%. Nggak pusing-pusing lagi trading ya. Kalau Bapak Ibu niatnya memang investasi jangka menengah, mid term, bisa seperti itu. Nah, ini kan BJTM sudah memberikan sinyal potensi besar area 880 ini akan disentuh. Yang dulunya kan sudah disentuh nih sekitar 800 ya. Harusnya memang tahun depan itu potensi nyentuh 880. Dari harga sekarang ini potensi upside masih bisa di lumayan
25%, tapi ini disclaimer on ya. Dan juga kan bergantung dengan kinerja BJTM. Kalau BJTM semakin membagus ya sangat mudah ke 880 karena itu sudah pernah disentuh. Ya harusnya dia akan ke situ lagi. Jadi seperti itu, tapi ini disclaimer on. Kalau dilihat secara teknikal jangka pendek, ini kan ada bullish divergence nih. Dia sudah breakout dari pola Pauling wedge-nya dan dia lagi konsolidasi cari tenaga ini kalau secara teknikal sebelum dia naik lebih tinggi. Kuncinya 740 750 ini kalau di confirm breakout rally targetnya 800 dan bahkan 880. Jadi seperti itu. Untuk BJTM langsung saja ke saham kedua. Ada BJBR yang hari ini ditutup terkoreksi tipis 0,74% ke harga 1330. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BJTM didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BJTM reject area support atau ya bisa dikatakan dia tutupnya pas di area low seminggu ini dan kemarin. Ya di sekitaran 1320 sampai 1330 dan nggak turun dari itu. Kalau dilihat juga ya aman. BJBR selama di atas 1280 sampai 1300. Potensi arah kemana? Arahnya ke atas. Cuman mungkin ya ada bisa konsolidasi dulu. Bisa aja dia turun sampai 1280 1300 naik lagi. Uji resisten sekitar 1350, gagal lewat, turun lagi. Pokoknya ya dia akan naik turun dulu sebelum rally ya di bulan Oktober, November, dan Desember. Karena BJBR kan sudah breakout dari pola downtrend channelnya ini dan juga breakout dari area konsolidasinya 1280. Jadi bisa dikatakan 1280 ini adalah support kuat BJBR yang nggak boleh dijebol. Kalau jebol ya dia akan masuk lagi konsolidasi. Harusnya nggak ke bawah lagi ya. Mentok-mentok 1280 kalau penglihatan saya. Tapi kalau Bapak Ibu beda analisa ya ikutin aja yang sesuai dengan analisa Bapak Ibu. Tapi analisa saya seperti itu ya. Untuk BJBR kalau mau reversal ya breakout dulu 1400. Kalau sudah di atas 1400 reversal targetnya 1600 sampai 1630. Jadi seperti itu. Untuk BJBR, MACD-nya juga sangat tajam mengarah ke atas, membentuk golden cross, per chart di atas 0 juga terbentuk. Saat koreksi 2 hari memang volumenya kecil. Nih, jadi aman, tapi kan dia sudah membentuk lower low. Sebelumnya di 1315, kemudian 1310. Jadi seperti itu untuk BJBR. Kalau market besok bagus, potensi rebound dia uji 1350 sampai 1360. Langsung saja ke saham ketiga, ada Agro yang hari ini ditutup di harga 2290. Terkoreksi 0,43%. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell, tapi di hari Senin kemarin kan net buy dan di minggu kemarin juga terus net buy asing. Karena Agro masuk dalam FTSI kapitalisasi menengah kalau nggak salah. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Agro memang sedikit didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Agro bertahan di atas EMA 20-nya garis ungu ini dan tadi juga ya di grup saya berikan sebelum jam market ya saya suruh antri Agro di 2240 sampai 2220. Jadi kalau ada antri di 2240 ke bawah ya akan dapat. Tadi kan Agro low-nya sampai 2230. Jadi yang beli di 220 harusnya bisa dapat dan udah lumayan profitnya 2% lebih karena dengan kondisi Agro membentuk candle hammer dan di atas EMA 20-nya ini dan sudah 3 hari koreksi, hari keduanya ini kan volume makin kecil. Jadi potensi untuk Agro besok rebound. Targetnya 2400. Kalau mampu lewat ya bagus. Kalau bisa tutup di atas itu lebih bagus karena akan lanjut sampai 2600. Jadi Agro juga menarik. Dia sudah breakout dari downtrend channelnya dan sekarang uptrend. Kalau ditarik ini kan
dia masih di dalam uptrend channelnya ya, dia hampir retest ya. Dia retest bawah terus naik lagi ya, ini harusnya menjadi kunci karena candlenya bisa dibilang doji atau hammer ya. Jadi besok tuh ada peluang uji resisten 2400. Jadi seperti itu. Apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang? Harga sekarang itu jauh dari supportnya karena supportnya itu ada di 2200 nih. Kalau Bapak Ibu mau cut loss di bawah 2200 ya sekitaran 4-5% dan target profitnya 4-5% juga. Risk rewardnya 1:1 kalau di harga sekarang. Ya tergantung masing-masing. Kalau siap dengan resiko seperti itu ya bisa buy karena sinyalnya bagus membentuk candle doji atau hammer ya. Jadi seperti itu. Untuk agro langsung saja ke saham keempat, ada Breeze yang di hari ini ditutup terkoreksi 0,48% ke harga 2070. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Breeze didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Breeze kalau dilihat ya dia sudah jebol area support 2100. Memang ada support lagi di sekitaran 2030-2020. Tapi kalau kondisi seperti ini, karena dia membentuk candle doji ya nih dengan volume kecil ya, kalau dia mau dikatakan false breakdown ya besok harus rebound minimal tutup di atas 2100. Jadi seperti itu. Untuk Breeze ada peluang rebound, sepertinya masih ada peluang rebound besok kalau market hijau. Jadi seperti itu untuk Breeze juga masih konsolidasi, ada support selanjutnya itu sekitaran 2000 ya. Ya 2000 aja lah anggap karena dia pergerakannya itu sekitar 100 poin dari support ke resisten. Jadi seperti ini memang Breeze ini karakter sahamnya kalau digambar ya nggak pas dengan support dan resisten. Kadang dia lewat-lewat sedikit, memang karakternya seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu menentukan support yang pas-pas benar itu agak susah, tapi ya dilihat aja. Kalau sudah sering lihat ya biasanya tahu di mana support areanya. Jadi seperti itu. Untuk Breeze besok harus rebound, kalaupun koreksi ya dia akan ke 2000. Ini bagus juga untuk spek buy di area 2000 sampai 2040 ini. Harga sekarang risk rewardnya nggak menarik karena dia kan harus melewati 2100 nih, cuma 1%, cut lossnya 4%. Memang kalau ditarik 2200 risk rewardnya menarik karena terlihat kan juga Breeze ini konsolidasi di range harga support 2000 dan resisten 2200. Jadi seperti itu. Untuk Breeze kalau tadi ada beli di 2030-2040 ya itu bagus karena kalaupun dia kembali turun dan jebol support, cut lossnya tipis. Jadi seperti itu. Indikator MACD membentuk golden cross mengarah ke atas, bar chart di atasnya juga terbentuk saat koreksi 2 hari volume kecil. Ya harusnya ada rebound besok, semoga market bagus. Langsung saja ke saham kelima, ada BBKP yang hari ini ditutup terkoreksi cukup dalam 4,27% ke harga 448. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BBKP didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BBKP setelah dia mencoba breakout 480 gagal, dia hari ini kembali koreksi. Koreksinya volumenya lumayan, tapi lebih sedikit dari kemarin. Harusnya BBKP itu nggak turun dari 450. Ya sekitaran inilah. Jadi BBKP itu ada di area yang dulunya itu resisten konsolidasi 448 sampai 450. Kalau mau bagus BBKP besok harus rebound. Tapi kalau melanjutkan penurunan itu targetnya ke 430. Dia akan uji lagi ke bawah. Ya semoga aja dipertahankan besok BBKP rebound. Indikator MACD sudah memberikan sinyal bagus. MACD-nya sebelumnya sudah tajam mengarah ke bawah, sekarang mulai melandai dan menyempit, bar chart di bawah 0 juga makin tipis. Kalau besok BKP rebound, apalagi tutupnya di atas 465 470, MACD-nya golden cross dan semoga lanjut. Jadi di mana titik amannya agar dia bisa kembali uptrend ya 480 sampai 500 ini. Kalau dia sudah bergerak di area atas ini, balik arah ke atas. Kalau ditarik memang ya sudah patah trend downtrendnya, dia kembali sideways ya, ini tinggal menunggu momentum
market makernya ngangkat ke atas ya. Titik aman pertama itu 480 sampai 500. Jadi seperti itu. Untuk BBKP kalaupun yang mau coba spekulasi buy di harga sekarang, ya yang penting jebol 430 ya udah jual aja. Dari harga 450 ke 430 itu sekitar 20 poin, ya 5% lebih lah cut lossnya. Target profitnya tarik aja 480 dulu. Nih 8% kan lumayan. Kalau sesuai skenario, cut loss-nya 5% aja nih. Jadi seperti itu. Langsung saja ke saham ke-6, ada BNGA yang hari ini ditutup di harga 970, naik tipis 0,51%. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BNGA didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BNGA setelah gagal melewati 1000, dia turun dalam ya. Tadi bahkan sampai 940 baru mantul. Ya kalau Bapak Ibu tadi coba jaga-jaga di buy on weakness di 930 940, naruh antrian ya lumayan ditarik ke atas kan dari 940, beli aja 950 sampai 970 kan sekitar 2%. Dengan kondisi seperti ini bagaimana kelanjutannya? Harusnya masih bisa lanjut karena dia membuat candle hammer dan penutupannya juga bagus walaupun volume kecil ya. Tapi kan penutupannya di harga tertingginya hari ini. Jadi untuk besok itu terdekat uji 980, kalau mampu lewat ya bisa sampai 1000. Kalau mau bagus BNGA ini kalau nantinya sudah confirm breakout di atas 1000, baru dia ada pembalikan arah lagi melanjutkan uptrendnya. Jadi seperti itu. Untuk BNGA langsung saja ke saham terakhir. Ada BBYB yang hari ini ditutup terkoreksi tipis 1,31% ke harga 1.500. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BBYB didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BBYB juga bagus membuat candle doji dan tutupnya pas di area support 1.500. Dengan kondisi seperti ini, kalau besok market bagus, ada peluang rebound. Target kenaikan BBYB 1.600. Potensi upside-nya ya sekitar 100 poin dari harga sekarang ya 6% lah. Target profit 6%, cut loss-nya ya cut loss saja kalau dia balik arah ke bawah 1.500 sudah cut loss, nggak usah jauh-jauh. Pokoknya tutupannya di bawah 1.500, misalnya di 1.460, 1.470 ya udah cut loss. Jadi seperti itu. Kalau mau naik ya harusnya nggak akan turun lagi. BBYB ini dari 1.500. Malah potensi arah kalau memang dia mau lanjut uptrend setelah dia mematahkan trend downtrendnya. Ini kan dia patah trend downtrendnya. Lagi konsol ya kuncinya 1.600. Kalau sudah confirm breakout 1.600 reversal targetnya ke 1.970. Menguji all time high-nya lagi. Jadi seperti itu. Untuk BBYB ini bank digital yang cukup menarik. Karena dia kan pengendalinya juga ada aku-laku, ya harusnya ada peluang lanjut naik. Jadi seperti itu. Untuk BBYB cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio dan free grup rekomendasi kripto. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap semangat, semoga bisa terus cuan.